Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini, Iyo Irwan akan membahas tentang sekolah ramah anak. Nah, bagaimana cara kita nanti membuat SK atau surat keputusan tentang tim pelaksana sekolah ramah anak di tingkat sekolah. Sebelum Iyo Irwan bahas, teman-teman bisa mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, Iyo Irwan doakan semoga tambah sukses, lancar rezekinya, dan tentunya selalu sehat. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Kalau kita berbicara tentang sekolah ramah anak, maka kita harus memiliki pedoman sekolah ramah anak. Nah, di sini dengan pedoman ini maka kita bisa melaksanakan kegiatan sekolah ramah anak dengan terarah. Nah, nanti teman-teman bisa download dari internet pedoman sekolah ramah anak ini. Nah, kalau kita membahas tentang tim sekolah ramah anak, nah siapa sih yang terlibat dalam sekolah ramah anak? Nah, di sini yang terlibat dalam sekolah ramah anak itu tentunya ya yang pertama adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu pasti sangat berperan. Kemudian tentunya orang tua dan peserta didik. Nah, selain itu di antara orang tua dan peserta didik kita bisa juga melibatkan komite sekolah. Nah, mungkin di sekolah tersebut terdapat komite sekolah atau yang lainnya seperti paguyuban sekolah, itu mungkin juga bisa kita libatkan. Kemudian selain itu kita juga bisa melibatkan pihak lain seperti alumni. Jadi bisa juga kalau kita komplit mungkin bisa satuan pendidikan, orang tua, komite, peserta didik, alumni, dan paguyuban. Nah, baik paguyuban sekolah maupun paguyuban kelas. Kemudian selain itu sebenarnya ada kementerian atau lembaga, ini ada 17 kementerian atau lembaga yang saling berkomitmen dan tentunya akan memberikan bantuan terhadap sekolah ramah anak ini. Nah, ini ada banyak sekali sebenarnya, 17. Nah, ini ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Kependudukan dan Keluargaan Berencana Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Narkotika Nasional. Kemudian ada juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas atau Kementerian PPN, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Sosial. Jadi itu adalah 17 kementerian atau lembaga yang terkait atau terlibat dalam sekolah ramah anak. Nah, kemudian bagaimana kita menyusun tim pelaksana? Kita tentunya harus berpedoman pada pedoman sekolah ramah anak ini. Jadi bagaimana kita cara menyusunnya? Nah, di sini ada pedoman yaitu tentang surat keputusan sekolah tentang tim sekolah ramah anak. Nih, di sini mulai dari kop sekolah. Nah, pada dasarnya ini hanya gambaran awal, bentuknya seperti ini. Nanti kita bisa nambahi sedikit atau tentunya jangan dikurangi, kalau nambahi boleh. Nah, ini. Nah, di sini sudah jelas kalau ini SK yang dibuat oleh sekolah. Ada bagian pembina, itu adalah kepala dinas pendidikan kabupaten atau kota. Kemudian penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Kemudian ketua pelaksananya bisa wakil kepala sekolah atau salah satu guru senior atau guru yang punya keahlian dalam bidang ini. Jadi mungkin bisa guru PJOK atau guru yang lainnya. Kemudian ada bidang-bidangnya. Di sini ada beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang pengawasan pelaksanaan pembelajaran yang ramah anak. Jadi ada
ketuanya dan ada anggotanya. Nanti silahkan disesuaikan dengan jumlah personil yang ada di sekolahan. Kemudian yang kedua ada bidang pengawasan pendidikan dan lingkungan. Ada ketua dan anggota. Dan yang ketiga adalah bidang koordinasi dan sosialisasi, sama masih ada ketuanya dan ada anggotanya. Dan yang terakhir adalah tim monitoring dan evaluasi. Nah, di bagian tim monitoring dan evaluasi ini kita bisa melibatkan berbagai pihak. Bisa kita dari guru, bisa dari komite sekolah, bisa dari alumni, bisa juga dari siswa. Kalau dari siswa ini sepertinya diwajibkan masuk ke bagian tim monitoring dan evaluasi. Nah, seperti apa contoh dari SK tim pelaksana sekolah ramah anak yang sudah jadi? Nah, ini ada contoh dari sekolah saya. Kita mulai dari KOP dulu, sesuaikan dengan aturan yang berlaku KOP-nya. Kemudian di sini nomor SK 421.2/002/2023. Silahkan nomor surat, kode surat disesuaikan. Saya ambil kode surat SD, nanti bisa juga diganti dengan kode yang lainnya, misal 800 kode kepegawaian. Silahkan. Ini tentang tim pelaksana sekolah ramah anak. Nah, tahun ajarannya kapan? Ini kebetulan untuk tahun ajaran 2022-2023. Kemudian kita awali dari menimbang. Nah, ini ada tujuannya apa? Kita membentuk tim sekolah ramah anak. Nah, di sini bahwa dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak di SD Negeri 1 Tembursari, maka perlu ditetapkan tim pelaksana sekolah ramah anak SD Negeri 1 Tembursari tahun ajaran 2022-2023. Nah, bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu ditetapkan surat keputusan. Kemudian mengingat, nah ini adalah dasar hukum atau konsideran atau dasar yuridis kita dalam membuat atau membentuk tim pelaksana sekolah ramah anak. Mulai dari yang pertama dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Ini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Ada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 90 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak. Yang keenam ada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian ada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten atau kota layak anak. Dan ini ada Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator kota layak anak. Ada juga Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Kemudian ada Peraturan Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak. Nah, ini untuk bagian yang ini sepertinya ada yang kepotong ini. Kemudian untuk yang nomor 11, nah ini nomor 11, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Kemudian kita bisa masuk juga di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah. Juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dan program kerja dari sekolah kita tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian menetapkan yang pertama bahwa anak bahwa dipandang perlu untuk pembentukan tim pelaksana sekolah ramah anak. Yang kedua, perlu ditetapkan deskripsi tugas tim pelaksana sekolah ramah anak. Kemudian yang ketiga,
Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai. Dan keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Mungkin bisa ditambah ke 5, jika terjadi kesalahan maka akan dilakukan pembenahan, mungkin bisa juga ditambahkan. Dan ditetapkan di mana, silahkan mau gunakan nama desa atau nama kecamatan, monggo. Kemudian tanggalnya silahkan Anda mau buat SK tanggal berapa. Kemudian kepala sekolah, nama seperti ini. Pastikan nanti mengikuti tata cara pembuatan SK seperti menggunakan hurufnya Arial, kemudian nama kepala sekolah tanpa gelar seperti itu. Tembusan kemana? Dari Korwil, pengawas, dan yang bersangkutan. Bisa ditambah juga kepala dinas, mungkin monggo. Nah, kemudian lampiran satunya adalah susunan tim pelaksana sekolah ramah anak. Sesuai dengan pedoman tadi, pembinanya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Nah, ini adalah di Kabupaten Wonogiri. Kemudian penanggung jawab adalah kepala sekolah, kemudian ketua pelaksananya tadi adalah wakil kepala sekolah atau salah satu guru. Nah, ini saya ambilkan nama salah satu guru. Kemudian bidang pengawas dan pelaksanaan pembelajaran ramah anak saya coba nanti ambilkan dari perwakilan paguyuban kelas. Jadi saya ambil dari salah satu dengan melibatkan paguyuban kelas. Kemudian anggotanya ada dari unsur guru, ada unsur komite sekolah, ada unsur siswa, dan ada unsur siswa juga. Jadi ada guru, komite, dan siswa. Kemudian untuk bidang yang kedua, bidang pengawasan pendidikan dan lingkungan, di sini saya ambilkan dari guru, ketuanya. Kemudian untuk anggotanya ini ada penjaga sekolah atau guru, silahkan. Ada unsur komite sekolah dan ada unsur siswa. Sedangkan bidang yang ketiga adalah bidang koordinasi dan sosialisasi. Saya ambilkan dari komite sekolah sebagai ketuanya. Anggotanya bisa dari sekolah seperti dari tata usaha, bisa yang lainnya, atau bisa diambilkan guru yang asli orang daerah itu, sehingga nanti bisa mudah dalam melakukan koordinasi dengan masyarakat atau warga sekitar atau orang tua. Kemudian bisa kita tambahkan dari unsur komite sekolah. Lalu untuk tim monitoring, bidang tim monitoring dan evaluasi saya ambilkan perwakilan dari alumni. Tentunya tujuan utamanya adalah mereka bisa melakukan monitoring dan evaluasi secara independen, sehingga tidak ada yang dibuat-buat dari laporan atau pelaksanaan sekolah ramah anak ini. Tapi monggo silahkan nanti teman-teman mau diisi siapa saja, dari unsur guru, dari unsur komite silahkan, atau mungkin dari unsur yang lainnya silahkan. Ini hanya contoh, jadi tidak harus seperti ini, jadi tidak harus mengikuti perwakilan alumni. Tetapi untuk anggotanya ini yang wajib ada adalah dari unsur siswa. Dari unsur siswa ini wajib ada dalam tim monitoring. Nah, pastikan untuk mengambil siswa yang cukup kompeten. Jadi bisa dari kelas 6 kalau untuk SD, untuk SMP dan SMA mungkin lebih tinggi lagi tingkatannya, bisa dari kelas 9 atau kelas 12. Kemudian di sini saya kompliti, ada unsur guru, ini ada PTT juga, ada komite, dan juga ada siswa, dan di sini ketuanya adalah perwakilan alumni. Nah, itu adalah susunan dari
tim pelaksana sekolah ramah anak di SD Negeri 1 Tempur Sari. Nah, nanti ini hanya sekedar contoh, jadi nanti jika tidak sesuai ya silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tentunya juga berkaitan dengan personil yang ada di sekolah. Jadi di sini saya ada penjaga, ada tata usaha, ada perpus. Mungkin di sekolah lain tidak ada, ya silahkan diisi guru saja. Saya malah tidak punya guru PJOK ini. Guru PAI juga tidak ada, nanti bisa dimasukkan juga ke situ. Jadi silahkan sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, di sini juga nanti ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian lampiran yang kedua adalah tugas pokok dan fungsi tim pelaksana sekolah ramah anak. Nah, ini berkaitan dengan deskripsi tugas yang harus ditentukan. Nah, di sini pembina tugasnya apa, penanggung jawab, ketua pelaksana, bidang pengawasan, bidang koordinasi, dan bidang monitoring. Ini sudah saya tuliskan di sini. Ini diambil dari pedoman sekolah ramah anak, jadi tidak saya buat sendiri, tapi berdasarkan pedoman sekolah ramah anak yang ada. Nanti kalau ingin menambahkan silahkan, jadi silahkan, tidak harus cocok seperti ini. Ini ada standar minimal sesuai dengan pedoman, tapi nanti kalau mau ditambah-tambah silahkan. Kemudian untuk yang berikutnya, teman-teman nanti kalau mau download contohnya dengan file yang berupa Microsoft Word, ini kan contohnya dalam bentuk PDF. Teman-teman bisa ketik ke alamat bit.ly/SRA 2023 new. Nah, kemudian nanti akan diminta memasukkan kata sandi. Masukkan saja Iyo Irwan. Iyo Irwan sesuai dengan nama channel ini, semuanya huruf kecil dan disambung, Iyo Irwan. Kemudian kita klik verifikasi. Nah, nanti akan ada seperti ini. Nanti bisa langsung unduh di sini. Bisa juga nanti di sini ada bagian unduh, atau nanti kalau sudah masuk ke Office, nanti akan beda cerita caranya. Nah, di sini bisa ada, kalau kita belum login malah bisa langsung unduh di sini. Yang di bagian ini tadi nanti diedit nomor 9 ini. Ini program Adiwiyata, Menteri Negara Lingkungan Hidupnya, ini nanti dihapus saja. Nah, ini. Kalau nanti login atau masuk ke Microsoft Office, nanti bisa di klik file di bagian pojok kiri nanti. Tapi kalau tidak login ya malah langsung bisa klik unduh di sini. Coba saya kalau klik masuk, nah, misalkan ini klik masuk ini. Nah, kalau kita posisinya sudah login, nah kan seperti ini cara downloadnya. Nanti kalau posisinya kita login, maka kita bagian di file ini, kemudian save as, nanti download a copy. Nah, ini, nah nanti akan muncul download a copy ini. Tapi kalau kita tidak login tadi, malah kita langsung bisa kalau tidak login tadi malah bisa langsung mendownload. Jadi ternyata malah lebih mudah. Nah, ini masukkan tadi Iyo Irwan, verifikasi. Nah, di sini malah langsung klik unduh. Nah, bisa langsung klik unduh. Jadi malah lebih mudah kalau belum login. Kalau sudah login, klik bagian itu tadi di bagian file. Nah, demikian contoh tentang
SK atau surat keputusan tim pelaksana sekolah ramah anak tingkat sekolah. Jadi nanti setelah itu SK ini, karena sistem sekolah ramah anak ini ada dua, jadi top down dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas bottom up. Jadi silahkan kalau ada rekan-rekan yang sekolahnya belum ditetapkan sebagai sekolah ramah anak juga bisa membuat SK seperti ini, kemudian nanti disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sehingga nanti bisa direkap sekolah mana yang berminat untuk mengikuti program sekolah ramah anak. Jadi tidak terbatas pada sekolah-sekolah yang sudah diberi atau memperoleh SK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Jadi seperti itu modelnya, jadi bisa bottom up, bisa juga top down, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.